Shalom, jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah pewahyuan di tahun 2005, yaitu tentang perayaan tahun baru terakhir yang akan diubahkan Tuhan menjadi hari berduka dunia. Pewahyuan Tuhan tahun 2005 saat itu Tuhan datang dan berbicara bahwa suatu saat nanti dunia tidak akan lagi merayakan tahun baru semeriah biasa-biasanya, karena hari itu akan diubahkan Tuhan menjadi hari berduka dunia. Kapan tahun berjaga-jaga atau tahun di mana yang akan diperkirakan akan terjadi satu bencana besar di tahun baru, di momen perayaan tahun baru. 3 tahun berjaga-jaga, yaitu tahun 2022 sampai 2025. Jadi kita memasuki tahun baru 2022 ini adalah kita mulai dengan tahun berjaga-jaga, sebab akan banyak bencana yang akan datang. Daniel 12 ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari atau 3,5 tahun. Masa 2022 sampai 2025 ini adalah masa kita mulai berjaga-jaga, sebab masa kesusahan besar akan terjadi yang ditandai dengan adanya bencana besar yang terjadi, kemudian adanya perang dunia ketiga yang terjadi. Itu menyebabkan resesi ekonomi besar-besaran dunia. Bagaimana nubuatan tentang tahun baru yang diubahkan Tuhan? Kita baca dalam Hosea 2 ayat 11 dan 14, aku akan menghentikan segala kegirangannya dan hari rayanya, bulan barunya dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menyenangkan hatinya. Ayat ini ada hubungannya dengan perempuan dalam Wahyu 12 yang dibawa ke padang gurun. Saat itulah terjadi satu bencana besar pada satu perayaan hari raya besar, yaitu pada hari bulan baru, dan itu adalah suatu nubuatan yang terjadi pada bulan-bulan baru di akhir zaman. Kita bisa baca dalam Amos 5 ayat 21, 23 sampai 24, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jauhkanlah daripadaku keramaian, nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar, tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat ini Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan membenci perayaan-perayaan umat Tuhan, perayaan-perayaan umat Israel dan perayaan-perayaan umat Kristen, khusus perayaan tahun baru atau bulan baru. Amos 8 ayat 10, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit dan pedih. Di dalam Amos juga Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengubah perayaan-perayaan kita, perayaan-perayaan manusia itu menjadi perkabungan. Ini satu nubuatan yang akan terjadi di akhir zaman ini, dan ini kalau saya kaitkan dengan pewahyuan Tuhan, berarti perayaan-perayaan dunia yang sangat meriah itu adalah perayaan tahun baru yang kita memasuki perayaan bulan baru.
Kita bisa baca lagi di dalam Yesaya 1 ayat 13 sampai 14. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Sekali lagi, Tuhan membenci perayaan-perayaan bulan baru. Dengan demikian, satu, perayaan bulan baru dan yang tetap itu sama dengan ditafsirkan di akhir zaman, yaitu perayaan tahun baru 1 Januari yang sudah ditetapkan sebagai perayaan tetap untuk tahun baru. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan sabat-sabat itu adalah hari libur atau hari perhentian-perhentian yang tetap yang telah ditetapkan dunia. Dan kalau kita melihat tanggal 31 Desember sampai masuk tanggal 1 Januari itu adalah hari libur internasional dunia, dan itu adalah perayaan dunia. Perayaan tahun baru atau bulan baru yang menjadi hari libur internasional sangat dibenci Tuhan. Tuhan benci dengan bunyi-bunyian pesta pora, kemabukan, kembang api, dan lain-lain. Perayaan-perayaan bulan baru yang ditetapkan Tuhan sudah tidak pernah dilaksanakan oleh umatnya, khusus umat Kristen. Tuhan tidak pernah membatalkan ketetapannya tentang bulan baru. Dan bulan baru itu sudah ditetapkan bahwa itu adalah hari bunyi sangkakala, hari korban, dan hanya diubahkan menjadi korban persembahan, pujian, dan penyembahan di akhir zaman. Apa yang diingin Tuhan saat perayaan bulan baru atau tahun baru? Kita bisa baca dalam Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi persembahan, pujian, dan penyembahan di bulan baru itu adalah supaya kita diingat oleh Tuhan sepanjang 1 tahun berjalan ini. Itulah manfaatnya ketika kita merayakan bulan baru atau perayaan-perayaan dengan mengadakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan di bulan baru, supaya Tuhan selalu mengingat kita sepanjang 1 tahun berjalan ini. Apa yang diinginkan Tuhan saat perayaan tahun baru ini? Ketika kita membaca ayat tersebut, artinya bahwa 1 tahun baru dirayakan dengan nyanyian puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. 2 tahun baru dirayakan dengan ucapan syukur atas penyelamatan Tuhan dalam setahun. 3 tahun baru dirayakan dengan meniup sangkakala, tanda bersiap dan berjaga-jaga sebagai pasukan Kristus. 4 tahun baru dirayakan dengan peperangan rohani, biar kerajaan Allah hadir secara pribadi, di satu kota, di satu suku, di satu bangsa. Kelima, ketika kita melakukan itu, artinya hidup kita, keluarga kita, kota kita, suku, dan bangsa kita selalu dalam tuntunan Tuhan sepanjang tahun. 6. Tuhan selalu mengingat kita sepanjang tahun berjalan. Dengan demikian, apabila kita merayakan tahun baru dengan nyanyian puji-pujian, penyembahan, dan syukur kepada Tuhan, maka secara otomatis Tuhan akan mengingat kita sepanjang 1 tahun itu. Tuhan akan melindungi kita, dan kerajaan Allah secara roh akan turun atas kehidupan kita,
atas keluarga kita, atas kota, suku, dan bangsa kita, sehingga sepanjang tahun itu kita akan berjalan dalam rancangan Tuhan. Tuhan akan menjadi raja dalam kehidupan kita, sehingga rancangan iblis, yaitu rancangan kecelakaan, tidak akan mengenai kita. Sekalipun kita berjalan dalam rancangan Tuhan, memang Tuhan akan izinkan bencana akan terjadi, tetapi kita selalu dalam perlindungan Tuhan, dan ujung-ujungnya adalah untuk satu pembentukan iman kita untuk semakin setia di dalam Tuhan, dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan, karena rancangan Tuhan itu akan membawa kita pada akhirnya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan lagi rancangan kecelakaan atau rancangan maut. Kapan seharusnya kita merayakan tahun baru? Pada saat petang di jam 6 sore, saat matahari terbenam. Matahari terbenam adalah tanda hari barunya Tuhan. Perayaan tahun baru jatuh pada tanggal 31 Desember saat matahari terbenam. Itu ada pujian dan penyembahan dan ucapan syukur bagi Tuhan, bagi umatnya, dan Tuhan akan mengingat kita sepanjang tahun. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, pada saat matahari terbenam, itu banyak sekali Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan pesan-pesannya kepada Abraham, kepada Yakub. Ada janji-janji Tuhan di situ. Dan saya yakin ketika pada perayaan bulan baru, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, Tuhan akan berbicara kepada kita tentang apa yang terjadi sepanjang 1 tahun ke depan. Tuhan akan berbicara kepada kita tentang kehidupan kita, apa yang Tuhan mau sepanjang 1 tahun ke depan ini. Dan puji Tuhan, di dalam tim saya sudah dari tahun 2017 kami diajarkan untuk merayakan tahun baru tepat pada tanggal 31 Desember di jam 6 sore, dan itu ada tanda-tanda dari Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan, dan ada suara-suara Tuhan pada saat kami merayakan tahun baru tentang apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, termasuk juga tentang saat corona terjadi. Tuhan telah berbicara tentang adanya wabah yang akan datang dan menyerang seluruh dunia. Tetapi Tuhan akan mengangkat wabah tersebut mendekati 4 sangkak Allah dibunyikan, dan akan juga terjadi wabah yang lain, tetapi itu banyak terjadi di Timur Tengah dan juga di daerah Eropa. Urgensitas Tuhan mengingat kita sepanjang tahun di masa berjaga-jaga. Mengapa pentingnya kita merayakan pujian dan penyembahan ucapan syukur di bulan baru? 1, supaya kita terluput dari pencobaan yang akan datang. 2, terluput dari cawan murka Tuhan. 3, terluput dari rancangan maut dan antikristus. 4, terluput dari berbagai bencana, wabah, resesi ekonomi, perang, dan lain-lain. Dan 5, rancangan Tuhan yang berlaku di dalam hidup kita. Ibadah bulan baru bukan hanya dilaksanakan setiap tanggal 1 Januari, tetapi setiap memasuki bulan baru sebagai tanda pengharapan kita hanya kepada Tuhan ketika kita hidup di hari-hari ke depan. Nantikan materi-materi selanjutnya dari Evelyn, materi tentang membuka kitab Wahyu dan kitab-kitab yang termeterai lainnya. Akhirnya saya mengucapkan Happy New Year 2022. Selamat tahun baru untuk kita semua, yang saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Dan saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.